Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari dengan NIM 17096220117. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada bagian umum, subbagian rumah tangga dan juga perlengkapan. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di era globalisasi itu sangat mempengaruhi dunia kerja yang kini itu menuntut keterampilan dan juga pengetahuan yang relevan dari setiap individu. Nah, dunia pendidikan ini dituntut untuk menjadi adaptif agar mampu mencetak lulusan yang siap bersaing. Maka dari itu, program studi pendidikan administrasi perkantoran UNJ, dia itu menjawab tantangan ini melalui kegiatan praktik kerja lapangan yang menjadi syarat akademik dan juga sarana penguatan kompetensi mahasiswa. Nah, PKL ini tuh bertujuan untuk membentuk karakter kompetensi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang profesional, meningkatkan keterampilan sesuai dengan dunia kerja, serta mendorong kemandirian mahasiswa. Nah, dalam kegiatan ini, saya itu memilih DPRD Kota Bekasi, subbagian rumah tangga dan juga perlengkapan sebagai lokasi magang karena relevan dengan bidang administrasi perkantoran. Nah, melalui PKL ini tuh saya tuh dapat berharap dapat menerapkan ilmu perkuliahan, memahami etika kerja pemerintahan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja secara nyata. Nah, selanjutnya di sini ada tempat dan juga waktu praktik kerja lapangan. Nah, jadi untuk tempat pelaksanaannya, saya itu di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, bagian umum, subbagian rumah tangga, dan juga perlengkapan. Nah, untuk jangka waktunya atau periodenya, saya itu selama magang selama 5 bulan, yaitu terhitung dari 6 Januari 2025 sampai 6 Juni 2025. Nah, selama periode tersebut, saya itu mengikuti berbagai kegiatan administrasi dan juga operasional yang ada pada instansi tersebut, yang tentunya itu sangat relevan dengan kompetensi saya di bidang administrasi perkantoran. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah DPRD Kota Bekasi. Nah, Kota Bekasi itu memiliki sejarah yang panjang yang dimulai sejak masa Hindia Belanda, di mana wilayah ini tuh masih berstatus sebagai kedewanan dan juga Rasencap Master Cornelis. Nah, pada masa pendudukan Jepang terjadi perubahan struktur wilayah melalui Japanisasi. Dan setelah Indonesia merdeka, wilayah ini tuh masuk dalam Kabupaten Jatinegara. Nah, melalui perjuangan rakyat Bekasi, akhirnya pada tahun 17 Februari 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi berdasarkan UU nomor 14 tahun 1950. Nah, maka dari itu seiring dengan perkembangan wilayah dan juga pertumbuhan penduduk yang pesat, Bekasi itu ditetapkan sebagai kota administratif pada tahun 1985, lalu ditingkatkan statusnya menjadi kota madya pada tahun 1996. Nah, sejak saat itu Bekasi tumbuh dan juga pesat menjadi kota urban dan juga industri. Nah, kepemimpinan Kota Bekasi pun silih berganti hingga kini dipimpin oleh Bapak Tri Hardianto Tjahyono. Saat ini itu Kota Bekasi dikenal sebagai kawasan metropolitan penyangga ibu kota yang strategis dan juga berkembang pesat. Nah, selanjutnya di sini ada juga visi dan misi dari instansi pemerintahan DPRD Kota Bekasi. Untuk visinya itu cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan juga insan. Nah, untuk misinya itu ada 5. Yang pertama itu ada meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua itu ada membangun, meningkatkan, dan juga mengembangkan prasarana dan juga sarana kota maju yang memadai. Yang ketiga itu meningkatkan perekonomian berbasis potensial, jasa kreatif, dan juga perdagangan yang berdaya saing. Yang keempat itu meningkatkan dan juga mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakal mulia, dan juga kreatif dan juga inovatif. Dan misi yang terakhir itu ada membangun, meningkatkan, dan juga mengembangkan kehidupan kota yang aman dan juga cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Nah, selanjutnya di sini ada struktur dari pimpinan DPRD Kota Bekasi. Nah, untuk yang pertama ada Ketua DPRD Kota Bekasi yaitu Bapak Sardi Effendi, beliau fraksi PKS yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Nah, yang kedua ini ada Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi yaitu Bapak Nuryadi Darmawan, beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, untuk yang ketiga ini ada Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi yaitu Bapak Faisal, beliau merupakan dari fraksi Golkar. Dan yang terakhir ada Ibu Puspayani, beliau merupakan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi dari fraksi Gerindra. Nah, tidak hanya struktur pimpinan, di sini juga ada struktur organisasi. Nah, yang pertama ini ada Sekretaris DPRD Kota Bekasi atau Bu Sekwan, yaitu beliau itu Ibu Lia Herliani. Nah, di bawahnya itu ada 4 bagian umumnya, yaitu ada Kabak Umum, Kabak Program dan juga Keuangan, ada juga bagian persidangan dan juga perundang-undangan. Nah, yang terakhir itu ada bagian fasilitas penganggaran dan juga pengawasan. Nah, yang pertama ini di sini ada Kabak Umum. Nah, di Kabak Umum itu ada 2 subbab kabak lagi. Ada
ada bagian tata usaha dan juga kepegawaian, dan juga ada subbagian tata rumah tangga dan juga perlengkapan. Nah, kebetulan di sini saya ditempatkan di bagian rumah tangga dan juga perlengkapan bersama Bapak Nazirwan. Nah, selanjutnya di sini ada bidang pekerjaan. Nah, selama menjalankan praktik kerja lapangan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, saya tuh ditempatkan pada bagian rumah tangga dan juga perlengkapan. Unit ini tuh memiliki peran penting dalam mendukung operasional kegiatan kedinasan, termasuk pengelolaan sarana juga prasarana, perlengkapan kantor, serta logistik dan juga kegiatan. Nah, saya itu terlibat langsung dalam berbagai kegiatan administratif. Contohnya seperti penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan, pengarsipan surat, dan juga nota dinas, penyiapan konsumsi, serta pengelolaan pengadaan barang dan juga jasa. Nah, penempatan ini tuh memberikan pengalaman yang nyata dalam penerapan ilmu administrasi perkantoran di lingkungan kerja pemerintahan. Nah, selanjutnya di sini ada pelaksanaan kerja. Nah, yang pertama itu saya itu membuat kwitansi nota dinas. Nah, jadi sebelum saya membuat kwitansi-kwitansi nota dinas, di sini tuh yang pertama tuh pasti saya membuat dokumentasi kegiatan selama perjalanan dinas. Nah, jadi untuk seluruh staf yang sudah melaksanakan perjalanan dinas ke kota maupun kabupaten lain, mereka tuh pasti mengirimkan link yang berisi dokumentasi mereka selama mereka menjalankan perjalanan dinas mereka. Nah, nanti link tersebut tuh akan dikirimkan ke saya. Nanti saya itu akan membuat dokumen yang berisikan dokumentasi-dokumentasi. Nah, setelah dokumentasi sudah saya buat, saya selanjutnya di sini membuat kwitansi perjalanan dinas. Nah, dokumentasi ini tuh berisi nama peserta, jabatan, dan juga rincian biaya harian. Nah, setelah nanti perjalanan dinas selesai, dokumentasi kwitansi ini tuh bakal ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, dan juga Sekretaris Dewan. Nah, tidak hanya perjalanan dinas, selanjutnya saya membuat biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini biasanya ada dua, ada biaya tol dan juga biaya BBM. Nah, jadi biasanya kalau untuk setiap perjalanan dinas, kwitansi BBM dan juga kwitansi tol tuh pasti dibikin menjadi dua kwitansi atau menjadi kwitansi yang berbeda. Yang pertama itu untuk biaya BBM dan juga yang kedua itu untuk biaya tol. Nah, setelah saya membuat biaya transportasi, saya itu yang terakhir tuh saya pasti membuat kwitansi biaya hotel. Nah, kwitansi biaya hotel ini tuh mencantumkan nama staf, tanggal, dan juga tarif per malam yang diolah menjadi kwitansi hotel sebagai syarat penggantian biaya. Nah, kwitansi-kwitansi yang saya buat ini berfungsi sebagai untuk pencairan mereka gitu. Nanti setelah semua kwitansi dan juga semua dokumentasi sudah saya buat, saya akan kirimkan kembali kepada staf yang bersangkutan. Nah, tidak hanya membuat kwitansi, selanjutnya saya di sini mengarsip surat masuk, surat keluar, dan juga surat dinas. Nah, yang pertama itu untuk surat masuk, setiap lembar yang diterima dicatat nomor, tanggal, asal, dan juga perihal, dan juga lalu saya disposisi. Nah, setelah itu saya teruskan kepada pejabat terkait. Nah, setelah selesai ditindaklanjuti, surat itu diarsipkan ke dalam map khusus sesuai kualifikasinya. Misalkan dalam map surat kepegawaian atau surat kegiatan. Nah, setelah itu tuh yang kedua itu surat keluar tuh dibuat setelah instruksi pimpinan. Nah, setelah ditelaah dan juga ditandatangani, surat itu diberi nomor untuk dicatat dalam buku agenda keluaran. Nah, salinannya itu kemudian saya simpan untuk arsip bagian rumah tangga dan juga perlengkapan. Nah, untuk yang ketiga itu ada nota dinas itu sebagai surat internal yang dicatat dan juga dinomori sesuai dengan urutannya. Nah, setelah pejabat menandatangani, nota dinas itu didistribusikan dan juga salinannya itu saya arsipkan berdasarkan tanggal dan juga berdasarkan nomor suratnya gitu. Nah, untuk yang terakhir di sini tuh seluruh dokumen baik surat masuk, surat keluar maupun nota dinas tuh bakal saya simpan secara fisik di lemari arsip dan juga dilapisi dengan map berlabel. Nah, seperti ini merupakan surat-surat yang sudah saya rapikan di sini itu berdasarkan dengan tujuannya seperti surat masuk, surat keluar, nota dinas dan juga berdasarkan tahun-tahunnya. Nah, bisa dilihat contohnya di sebelah sini. Nah, selanjutnya di sini saya membuat laporan makan dan minum dan juga menyiapkan tamu. Nah, yang pertama itu, jadi itu di DPRD Kota Bekasi pasti ada saja tamu yang datang untuk setiap harinya. Nah, untuk menyiapkan tamu atau menerima tamu tuh banyak sekali langkah-langkah yang dialuri gitu. Yang pertama tuh pasti menyiapkan konsumsi. Jadi konsumsi itu seperti ini, dia tuh akan datang di setiap pagi dan langsung ditaruh ke bagian gudang. Jadi setiap pagi tuh saya langsung ke gudang untuk mendokumentasikan konsumsi seperti ini. Lalu nantinya itu akan saya kirimkan kepada bagian yang terkait atau bagian yang melakukan pemesanan eh, konsumsi tersebut ini gitu. Jadi kalau misalkan konsumsi datang tuh harus didokumentasikan terlebih dahulu untuk nanti saya buat laporannya. Nah, yang kedua itu saya merekam pengeluaran makan dan juga minum. Nah, setelah saya mendokumentasikan konsumsi ini, biasanya saya langsung ke ruangan untuk mengupdate gitu berapa snack yang telah dikeluarkan untuk kunjungan tamu
yang hadir pada hari ini. Nah, selanjutnya saya di sini mengumpulkan foto kegiatan. Nah, kalau misalkan snack ini udah datang, saya juga sudah mengupdate mereka pengeluaran makan dan minum. Biasanya saya langsung datang kepada bagian yang sedang melaksanakan rapat atau bagian yang sudah menerima tamu yang hadir gitu. Nah, saya situ tuh memfoto-fotokan selama rapat berlangsung gitu ya. Nantinya foto tersebut akan saya masukkan ke dalam Google Drive berdasarkan tanggal dan juga berdasarkan DPRD yang datang gitu atau kota kabupaten DPRD nanti yang datang. Jadi untuk setiap harinya tidak hanya satu maupun dua kota atau kabupaten yang datang. Jadi ada banyak sekali yang datang untuk perharinya. Maka dari itu akan saya masukkan ke dalam Google Drive dan saya sisihkan atau saya bedakan berdasarkan tanggal dan juga berdasarkan kata atau maupun kabupatennya. Nah, selanjutnya di sini saya menyusun surat kunjungan kerja. Nah, untuk setiap tamu yang datang, dia tuh pasti membawa surat kunjungan kerja yang berisikan nama-nama mereka yang hadir dan juga berasal dari kota maupun kabupaten mana. Nah, nanti tuh surat yang mereka bawa itu akan saya terima dan akan saya simpan seperti foto yang tadi. Jadi akan saya simpan, akan saya kelompokkan menjadi satu kotak yang sama dan juga akan saya urutkan berdasarkan tanggalnya. Nah, untuk yang terakhir di sini saya itu akan membuat dokumen. Nah, membuat dokumen ini isinya tuh akan berisikan merupakan yang pertama itu surat kunjungan kerja yang tadi sudah saya terima. Nah, terus selanjutnya itu ada foto kegiatan. Nah, selanjutnya ada juga dokumentasi snack dan juga yang terakhir tuh juga ada biasanya nota dinas. Nah, semua itu bakal dijadikan menjadi satu dokumen atau menjadi satu rangkap berdasarkan tanggalnya. Jadi tanggalnya berurut dimulai dari tanggal 1 hingga akhir bulan seperti itu. Nah, nanti di sini merupakan di sini bisa dilihat, jadi di sini itu merupakan Google Drive yang berisikan foto-foto kegiatan. Nah, ini merupakan surat-surat yang saya update berdasarkan pengeluaran makanan dan minumnya dan juga di sini saya tuh mengurutkan berdasarkan tanggalnya. Nah, selanjutnya di sini ada membuat surat pesanan. Nah, langkah pertama yaitu saya itu biasanya menerima permintaan barang atau jasa melalui nota dinas atau surat pengantar yang sudah disetujui pejabat terkait. Misalnya permintaan ATK ataupun konsumsi rapat. Nah, selanjutnya di sini langkah yang kedua itu saya tuh bakal mengidentifikasi detail pesanan. Biasanya saya juga staf itu menerima nama atau barang atau jasa, jumlah unit, spesifikasi dan juga harga satuan. Setelah semuanya diketahui serta rekanan penyedia, nah selanjutnya saya itu menyusun surat pesanan dengan format instansi. Biasanya itu mencantumkan nomor dan juga tanggal surat, pihak penyedia, rincian pesanan, jadwal dan juga lokasi pengiriman serta permintaan kelengkapan dokumen seperti faktur. Nah, untuk yang keempat ini ada pemeriksa atau pengesahan. Nah, biasanya itu saya dan juga staf itu memastikan semua data itu akurat, kemudian ditandatangani oleh pejabat berwenang dan juga distempel sebelum nanti dicetak gitu. Dan yang terakhir itu ada juga arsip dan juga dokumentasi. Nah, biasanya salinan surat, biasanya surat yang sudah jadi seperti ini, biasanya itu akan saya buat rangkap dua. Rangkap yang satu itu akan saya kirimkan ke pejabat terkait dan rangkap satunya itu akan saya masukkan ke surat box nota dinas seperti itu. Itu tuh berfungsi untuk jika nantinya tuh bakalan ada kendala, jadi saya tuh mempunyai salinannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada membuat nota dinas permintaan makan dan juga minum untuk tamu tadi. Nah, yang pertama itu tuh saya tuh biasanya kalau membuat nota dinas, biasanya saya itu menerima informasi jadwal kegiatan atau kunjungan tamu. Biasanya sebelum saya membuat nota dinas seperti ini, saya itu mendapat informasi H-1 biasanya oleh bagian PP atau bagian perundang-undangan. Biasanya itu dia tuh akan memberitahukan ke saya bahwa ada sekian tamu yang hadir pada hari ini gitu. Jadi langsung saya tuliskan di sini di dalam nota dinas seperti kayak nomor surat, asal suratnya dari DPRD kota mana, tanggal kunjungannya untuk kapan, dan juga jumlah tamunya ada berapa. Nah, setelah saya menerima informasi, biasanya itu saya itu mengisi rincian permintaan dalam nota dinas. Nah, rincian permintaannya itu seperti ini, seperti yang tertera ke dalam kotak. Jadi itu berurutan, ada nomor surat, ada juga tanggal suratnya, asal suratnya, tanggal kunjungan mereka pada tanggal berapa, dan juga jumlah tamunya. Nah, selanjutnya itu menggunakan format resmi nota dinas. Nah, format resmi nota dinas itu seperti ini. Nah, ini tuh formatnya tuh akan dipakai secara rutin kalau misalkan saya membuat nota dinas gitu. Nah, setelah format resmi seperti ini sudah jadi, biasanya saya menomorkan surat nota dinas tersebut berdasarkan urutannya. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan dan juga pengesahan. Biasanya sebelum surat nota dinas ini saya kirimkan kepada staf, biasanya saya cek-cek dulu untuk tanggal kunjungan dan juga jumlah tamunya gitu. Terkadang ada juga yang kurang tepat
tepat atau misalkan yang kekeliruan gitu. Maka dari itu biasanya saya itu mengecek ulang gitu. Nah, selanjutnya di sini ada distribusi dan juga pengarsipan. Nah, untuk nota dinas seperti ini tuh biasanya saya taruh ke dalam bagian yang tadi permintaan makan dan minum. Nah, jadi kalau setiap misalkan kunjungan tamu yang datang biasanya itu tuh harus ada dokumen-dokumennya. Dokumennya tuh harus lengkap. Seperti yang pertama harus ada nota dinas seperti ini. Yang kedua itu merupakan surat kunjungan tamu yang diberikan kepada tamu yang akan hadir. Yang ketiga ada dokumentasi selama kegiatan. Yang keempat ada dokumentasi snack yang mereka terima. Snack yang mereka terima itu merupakan konsumsi yang tadi saya siapkan setiap paginya gitu. Dan yang terakhir juga ada absensi. Jadi absensi juga merupakan saya yang buat untuk setiap paginya gitu. Nah, selanjutnya ada distribusi dan juga pengarsipan. Nah, selanjutnya di sini ada juga kendala dan juga solusinya. Nah, kendalanya ini dari faktor eksternal maupun faktor internal gitu. Yang pertama ada faktor eksternal dulu. Nah, untuk kendalanya biasanya ada terjadi keterlambatan pengiriman nota dinas permintaan konsumsi. Nah, untuk solusinya menurut saya harusnya saya tuh setiap harinya tuh harus mengingatkan kepada bagian PP atau ke bagian perundang-undangan untuk mengirimkan surat pengajuan nota dinas konsumsi. Jadi mereka tuh harus menginformasikan tamu yang datang itu maksimal, paling maksimal H-1 gitu. Jadi untuk H-1, misalkan untuk esok hari ini tuh saya sudah harus mengetahui berapa jumlah tamu, berapa tamu yang akan hadir dan juga berapa nanti yang akan menjamunya gitu. Nah, untuk kendala yang kedua di sini ada pengiriman snack dan juga konsumsi yang terburu-buru. Nah, jadi kalau misalkan setiap saya menyiapkan konsumsi, itu tuh saya harus mendokumentasikannya, mendokumentasikan konsumsi-konsumsi sesuai dengan permintaan gitu. Buat apa? Karena nanti dokumentasi tersebut tuh harus saya kirimkan atau saya rekap menjadi satu selama 1 bulan dan akan saya kirimkan kepada staf yang bersangkutan. Nah, maka dari itu solusinya untuk permasalahan ini biasanya saya kalau misalkan konsumsi yang datang atau misalkan ada snack maupun makanan yang datang, biasa saya itu meminta kepada security untuk menaruh ke dalam gudang terlebih dahulu. Nanti gudangnya akan saya kunci dan juga saya melakukan dokumentasi secara keseluruhan. Setelah saya melakukan dokumentasi semua, biasanya kuncinya langsung saya buka dan juga saya biasanya menghubungi pihak yang meminta snack tersebut gitu. Jadi pintu itu harus saya kunci dulu agar nanti tidak ada yang masuk atau nantinya tidak ada yang meminta snack terlebih dahulu sebelum melakukan foto atau misalkan melakukan dokumentasi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada faktor internal. Biasanya ada kekeliruan dalam pembuatan kwitansi perjalanan dinas. Nah, solusinya ini tuh biasanya tuh saya menghitungkan biaya terlebih dahulu sebelum membuat kwitansi. Kenapa? Karena biasanya staf-staf itu hanya mengirimkan nota-notanya saja, tapi dia tidak menjelaskan. Seperti waktu itu saya pernah kejadian, saya itu membuat kwitansi sewa hotel. Nah, biasanya kalau misalkan biaya sewa hotel itu dibuat satu staf satu kwitansi. Tetapi waktu itu saya hanya menerima satu struk saja gitu. Nah, tidak ada informasi tambahan dari staf dan juga lain-lain. Dan ternyata untuk satu harga itu semua tuh dibagi menjadi staf yang ada gitu. Jadi biasanya saya itu perhitungan biaya terlebih dahulu, saya catat biayanya. Itu saya melakukan, saya tanya dulu kepada staf, ini sudah benar atau belum. Kalau misalkan ini sudah benar, baru saya membuat kwitansi agar nantinya saya tidak melakukan pembuatan 2 kali gitu. Nah, selanjutnya kendala yang kedua itu ada kesalahan dalam pengasipan nota dinas. Nah, solusinya itu biasanya itu saya itu melakukan pengecekan secara berkala di pagi, siang, dan juga sore hari. Seperti yang sudah tadi saya bilang bahwa nota dinas itu dibuat dalam satu dokumen arsip yang nantinya itu berurutan sesuai dengan tanggal dan juga sesuai dengan nomor suratnya. Tetapi biasanya ada saja staf yang tidak melihat bahwa nomor surat yang mereka buat nantinya itu sudah dibuat oleh staf lainnya gitu. Nah, biasanya maka dari itu staf-staf yang mau membuat nota dinas akan menanyakan kepada saya dulu untuk nomor suratnya gitu. Jadi nomor berapa agar tidak terjadi double double nomor gitu. Nah, maka dari itu biasanya saya di pagi, siang, dan juga sore hari sebelum pulang saya mengecek dokumen nota dinas gitu. Terakhir sampai di nomor berapa gitu untuk nantinya saya menginfokan kembali kepada staf yang bersangkutan. Nah, selanjutnya di sini ada kesulitan membedakan dokumen tamu dan juga dokumen audiensi. Biasanya solusinya itu saya itu membuat daftar kualifikasi dokumen tamu dan juga audiensi. Nah, Kak, kenapa? Karena biasanya untuk dokumen tamu dan juga dokumen audiensi ada beberapa surat yang tidak menginformasikan di bagian perihal. Biasanya ada emang beberapa surat yang menuliskan bahwa ini merupakan
merupakan dokumen untuk tamu audiensi, tapi ada juga beberapa dokumen atau beberapa surat yang hanya menuliskan ini untuk tamu saja gitu. Sedangkan kalau misalkan tamu dengan audiensi itu berbeda gitu. Maka biasanya saya itu menanyakan kepada staff apakah ini untuk tamu ataupun mau untuk audiensi. Nah, nantinya tuh akan saya pecah membelah menjadi dua, untuk tamunya saya terpisah dan juga untuk audiensi saya buat terpisah. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kesenjangan teori dan juga praktik. Nah, selanjutnya, jadi untuk yang pertama itu dalam pembuatan dokumen keuangan kedinasan. Dalam teori yang saya pelajari di Universitas Negeri Jakarta, pembuatan laporan keuangan itu termasuk kwitansi itu harus tepat, cermat, dan juga sesuai dengan prosedur baku. Namun kenyataannya, penyusunan kwitansi itu disesuaikan dalam kondisi nyata. Maka sering mengalami perubahan karena bukti pembayaran itu nggak lengkap gitu. Jadi saya itu biasanya itu membuat dua kali kwitansi kedinasan gitu karena adanya format yang tidak tepat dan juga tidak sesuai gitu dengan kwitansi yang ada maupun dengan stok yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pengarsipan surat dan juga nota dinas. Di teori yang saya pelajari, biasanya pengarsipan itu kan harus dilakukan secara rutin, sistematis dan juga ditandatangani oleh pegawai yang kompeten. Tetapi dalam praktik saya yang saya lakukan, dokumen itu terkadang tidak dicatat sebelum disimpan dan juga klasifikasi dokumen itu masih subjektif tanpa pedoman tertulis. Nah, seperti sudah saya jelaskan, bahwa nota dinas itu tidak ada eh, apa tidak ada dokumen tertulisnya gitu atau tidak ada pencatatan penomoran tertulis secara sistematis sehingga harus dilakukan pengecekan secara berkala. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pengelolaan konsumsi dan juga laporan keuangan. Dalam teori yang saya pelajari, setiap pengeluaran tuh harus terdokumentasikan secara lengkap sebagai bagian dan juga sisi anggaran dan juga evaluasi nantinya untuk di akhir bulan. Tetapi dalam praktik yang saya lakukan, ternyata pengajuan konsumsi itu sering terlambat dan juga dokumentasi itu tidak selalu dapat dilakukan karena adanya keterbatasan waktu. Karena tadinya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa nota dinas itu sering sekali tidak dikirimkan H-1, bahkan dikirimkan pada hari H-nya gitu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada pembuat surat pesanan dan juga nota dinas. Nah, dalam teori yang saya pelajari, dokumen resmi itu harus struktur dan juga format administrasi yang baku. Tetapi dalam praktik yang saya lakukan, sering terjadi revisi mendadak karena kebutuhan instansi dan juga proses legalisi memakan waktu yang lebih lama, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kontribusi saya selama di DPRD Kota Bekasi. Nah, selain menjalankan tugas rutin, saya juga memberikan kontribusi tambahan yang mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan juga operasional pada bagian sub rumah tangga dan juga perlengkapan DPRD Kota Bekasi. Adapun untuk kontribusinya, biasanya saya menyusun matriks konsumsi mingguan. Nah, menyusun jadwal makan dan minum untuk pimpinan DPRD agar nantinya pengadaan itu lebih teratur dan juga efisien. Nah, biasanya saya itu membuat matriks konsumsi mingguan. Di setiap minggunya saya itu selalu mengupdate konsumsi matriks di Excel. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada mengirimkan konsumsi ke pimpinan. Nah, biasanya untuk setiap minggu maksimal satu kali di hari Senin saya itu pasti mengirimkan konsumsi kepada pimpinan seperti ketua, wakil satu, wakil dua, wakil tiga seperti itu. Tidak hanya pimpinan, biasanya saya juga mengirimkan konsumsi atau mengirimkan snack-snack kering kepada bagian-bagian yang ada. Dan juga saya juga mengirimkan kepada 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi. Saya juga mengirimkan kepada 4 komisi yang ada di DPRD Kota Bekasi. Dan juga saya mengirimkan kepada 2 bagian yang ada di DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya, ada saya juga membantu laporan reses DPRD Kota Bekasi. Jadi itu biasanya tuh saya mengumpulkan data, menyusun laporan kegiatan reses, dan juga saya itu bakal mengasihkannya secara sistematis gitu atau secara tersusun gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulannya menurut saya. Jadi selama menjalankan praktik kerja lapangan, saya itu biasanya itu mampu menjalankan berbagai tugas administrasi yang baik, serta pembuatan kwitansi perjalanan dinas, pengarsipan surat, dan juga nota dinas, serta penyusunan laporan konsumsi. Nah, saya juga memperoleh pengalaman langsung dalam dunia kerja, termasuk memahami dinamika organisasi pemerintahan, dan juga pentingnya ketelitian dalam pelaporan keuangan serta pengelolaan arsip. Setelah itu,
Saya juga berhasil mengembangkan sikap profesionalisme, kedisiplinan, dan juga kemampuan komunikasi yang mendukung pelaksanaan tugas. Saya tuh biasanya turut berkontribusi aktif dalam operasional instansi melalui pembuatan matriks, konsumsi mingguan, dan juga kegiatan laporan reses. Maka dari itu, secara keseluruhan terdapat kesesuaian antara teori perkuliahan, khususnya pada mata kuliah administrasi perkantoran, keuangan, dan juga kearsipan. Nah, dengan praktik kerja di lapangan, meskipun tetap diperlukan penyesuaian teknis sesuai dengan kondisi instansi tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga ada rekomendasi. Jadi, berdasarkan hasil praksi kerja lapangan yang saya lakukan di DPRD Kota Bekasi, terdapat beberapa rekomendasi yang saya tujukan bagi Fakultas Ekonomi dan juga instansi pemerintahan. Yang pertama bagi Fakultas Ekonomi. Nah, menurut saya disarankan untuk memperbanyak studi kasus dan juga simulasi berbasis praktik nyata dalam mata kuliah seperti administrasi keuangan, kearsipan, dan juga surat menyurat agar nantinya mahasiswanya itu dapat lebih siap menghadapi tantangan di lapangan. Selain itu, perlu juga ditingkatkan pemahaman praktis mengenai prosedur pengadaan jasa atau barang serta pengelolaan konsumsi di instansi pemerintahan sebagai bagian dari penguatan kurikulum tersebut. Nah, pengembangan program pelatihan singkat tentang pelaporan keuangan dinas dan juga pembuatan dokumentasi formal juga dapat menjadi langkah yang strategis untuk meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa. Nah, sementara itu, bagi instansi pemerintahan DPRD Kota Bekasi, disarankan menurut saya tuh untuk melakukan penerapkan sistem pengasipan secara digital maupun dengan secara semi digital untuk mempercepat pencatatan dalam pencarian dokumen. Jadi tidak dilakukan manual seperti itu. Nah, penting pula untuk menyediakan SOP atau bantuan tertulis untuk membedakan dokumen tamu dan juga dokumen audiensi seperti itu agar nantinya proses pengasipannya itu lebih akurat dan lebih jelas nantinya. Nah, selain itu menurut saya untuk pengajuan nota dinas permintaan konsumsi sebaiknya dilakukan maksimal permintaannya tuh H-2 sebelum kegiatan. Jangan maksimal H-1 karena menurut saya kalau H-1 itu sangat keteter dan sangat mepet dengan waktu rapatnya, seperti itu. Dan juga didokumentasikan secara tertib guna mendukung kelancaran pemesanan dan juga pelaporan konsumsi. Nah, baik, jadi cukup sekian pemaparan pelaporan praktik kerja lapangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, bagian umum, bagian rumah tangga, dan juga perlengkapan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.